Walaupun sudah 3 minggu kita harus beribadah, kita harus melakukan PA dengan cara yang berbeda dari biasanya, karena hingga saat ini masalah yang terjadi di Indonesia belum juga kelar, belum juga selesai. Kita tidak perlu berkecil hati, kita tetap masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan adanya media sekarang ini kita bersyukur, dengan adanya media ini kita tetap masih bisa bersekutu memuji Tuhan walaupun saya dan Kam di tempat yang berbeda. Teman-teman, kita mau satukan hati kita mau serahkan ibadah kita, PA kita ini ke dalam tangan pengasih ya Tuhan. Mari kita semua satukan hati, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan Tuhan hingga pada saat ini yang tetap masih boleh kami rasakan. Bapa, sungguh Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami percaya kalau hal-hal yang boleh terjadi baik di Indonesia sekarang ini juga, itu semua atas rencana-Mu, itu semua atas kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa biarlah acara PA kami ini yang berlangsung berbeda dari biasanya tetap boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu saja yang kami tinggikan. Berkati Tuhan ibadah kami, PA kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah PA ini boleh berkenan di hadapan. Di atas segalanya Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan yang kami perbuat sehingga kami layak menerima berkat dari-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seringkali kita tak percaya, kita merasa bahwa sesuatunya itu terjadi bukan karena kehendak kita. Kita kecewa untuk segala sesuatu yang terjadi. Tapi hari ini saya mau ajak teman-teman, kita mau bersama-sama untuk bersujud, bersyukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, karena adanya hadirat Tuhan yang masih boleh kita rasakan hingga pada saat ini Tuhan tetap menyertai kita. Kita mau angkatkan lagu ini dengan sungguh-sungguh, kita mau rasakan hadirat Tuhan benar-benar nyata, bahwa Tuhan tak pernah melepaskan kita, tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kekuatan di jiwaku
rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Baik teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Firman-Nya akan saya bacakan buat kita sekalian. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Firman Tuhan yang kita baca, biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dalam kita menjalani hari-hari kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Indah SMTH. Pendeta tersebut merupakan salah satu dosen dari STFT Jakarta. Jojo Aman Banta Krina Permata yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur bisa berjumpa di ruang virtual ini. Dan hari ini kita melaksanakan PA Permata di rumah dan belajar tentang bagaimana kita mengetahui, mengevaluasi, merasakan hubungan di dalam rumah tangga. Dengan tema yang sampai pada kita Jabuku Kemegahan. Surat Kolose 3 ayat 18-25 ini menjadi dasar kita belajar. Ya. Harus dipahami bersama bahwa Kolose 3 ayat 18-25 ini adalah sebuah tulisan Paulus kepada jemaat Kolose, yang mana jemaat itu saat itu mengalami sebuah godaan. Sebuah masa di mana banyak sekali nabi palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berbeda dengan ajaran Paulus. Akhirnya Paulus menekankan, kalau kita nanti baca Kolose 3 ayat 1-4, di situ Paulus menekankan hanya Kristuslah kehidupan sejati orang percaya. Kehidupan sejati jemaat Kolose, gak ada yang lain, hanya Kristus. Nah, penekanan ini menekankan bagaimana jemaat Kolose harus yakin betul hanya Kristus yang mampu dan sanggup menyelamatkan jemaat Kolose. Nah, ketika keyakinan itu sudah menubuh, sudah dirasakan, diyakini oleh jemaat Kolose, baru kemudian ayat yang ke-5 lalu sampai teks perenungan kita ini adalah sebuah implikasi dari kehidupan yang baru, implikasi dari manusia yang baru gitu. Nah, manusia yang baru itu secara diri sudah dibaharui, lalu yang baru itu kemudian juga berelasi dalam rumah tangga. Jadi perikop kita ini adalah bagaimana kita tahu betul, percuma kita ini adalah manusia yang baru secara pribadi, secara individu, secara personal, tapi tidak sanggup membawa pembaharuan itu kepada jabu, kepada keluarga, kepada komunitas terkecil, tapi yang kecil ini justru memiliki peran yang sangat luar biasa. Apa perannya? Kenapa? Pengaruh relasi kita di dalam keluarga itu memengaruhi relasi kita dengan orang lain. Cara kita bergaul dengan orang lain dipengaruhi oleh cara kita bergaul di rumah.
cara kita berteman, berelasi, bahkan mencari teman, itu dipengaruhi bagaimana komunikasi di dalam rumah. Ya, jadi saya bukan yang menyalahkan, tapi saya yakin betul banyak kita nih pemuda, saya juga pemuda, saya masih permata, yang akhirnya lari kepada pergaulan bebas karena mungkin dasarnya tidak kuat di rumah. Saya tidak hanya menyalahkan Bapak, saya tidak hanya menyalahkan Nande, tapi jangan-jangan kita pun tidak sadar bahwa kebaikan Tuhan itu harus juga diwartakan, dilakukan, bahkan dinyatakan dalam keluarga. Karena apa teman-teman? Mari kita lihat, saya share PowerPoint ini supaya lebih jelas pembelajaran kita. Yang pertama adalah Paulus menekankan tentang posisi ataupun perilaku istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Artinya apa di sini menjadi penting? Posisi perempuan disebutkan pertama dalam menjalin hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Artinya apa, teman-teman? Nande, tapi Moria selalu emang jadi topang pendoa. Dia menjadi inisiator, dia menjadi pemula, dia menjadi mediator. Ketika ada percekcokan, ketika ada pertikaian ataupun perdebatan antara bapak ras anak. Sehingga apa? Memang istri ini selalu didorong untuk lebih kuat, lebih bertahan, lebih tangguh. Tapi bukan berarti suami tinggal diam. Ayat berikutnya dia mengatakan, hai suami-suami kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Oh, ini peringatan yang sangat luar biasa. Zaman itu teman-teman, patriarkal itu sangat kuat. Sehingga Paulus ingin menekankan kepada para suami, para lelaki. Apa artinya engkau menyembah Tuhan kalau kau kasar pada pasanganmu? Nah, ini menjadi menarik. Jangan-jangan kita yang punya pacar semena-mena, posesif. Waduh, itu kurang-kurangin lah. Kita tidak akan menjadi bapak yang baik buat anak kita nanti. Nah, hubungan suami, bapak, Rasnande, Enda akan juga sia-sia jika anak tidak berkecimpung dalam membangun hubungan di tengah keluarga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wah, ini menarik ini. Percuma kita hebat di luar sana, tapi orang tua kita pun tidak bisa kita hormati. Karena apa? Yang indah di dalam Tuhan itu adalah dengan taat kepada orang tua. Bahasa Indonesia masa kini dengan sangat menarik, dia mengatakan begini. Anak-anak, adalah kewajiban kalian sebagai orang Kristen untuk selalu taat kepada ayah ibu. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, ini lebih tegas lagi. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan ketika kita menyenangkan hati orang tua. Itu kemegahan. Ya, itu kesadaran bahwa megah kali keluarga ini. Sehingga apa, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah menyakiti hati anak-anakmu sehingga mereka menjadi putus asa. Paulus juga menyadarkan para bapak untuk jangan lupa bahwa ketika anakmu sudah menyenangkan hatimu, dia sudah menyenangkan Tuhan, maka engkau pun tidak boleh menyakiti hati anakmu. Lalu yang menarik, setelah Paulus menekankan peran Nande, peran bapak dan peran anak, di ayat 22 sampai 25, tiba-tiba ada muncul istilah hamba. Hamba dan tuan. Saya bacakan ayat 22 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Saudara-saudara yang menjadi hamba, dalam segala hal hendaklah kalian taat kepada tuanmu yang di dunia ini. Janganlah taat kepada mereka yang hanya pada waktu mereka sedang mengawasi kalian, karena kalian ingin diuji. Taatilah mereka dengan hati yang ikhlas, karena kalian menghormati Tuhan. Tiba-tiba muncul ada posisi hamba, identitas hamba dan identitas tuan. Ya. Kenapa ini masuk? Apakah memang ada hamba dan tuan dalam keluarga? Di sini justru Paulus ingin menekankan bahwa relasi Nande bapa ras anak memahami ataupun meyakini bahwa relasi dalam jabu adalah relasi kita kepada Allah. Karena tuan di sini merujuk bukan hanya pada pemegang kekuasaan di dunia ini, bukan hanya pemerintah, bukan hanya presiden, bukan hanya pendeta di gereja kita, bukan hanya siapapun yang kita anggap menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, tapi justru Allah yang kita sembah melalui Kristus Yesus. Karena apa dia mengatakan ini?
Dalam ayat yang ke-23 dalam bahasa Indonesia masa kini, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Di sini letak kemegahan kita memiliki Jabu Ibas Kegeluhenta, rekan-rekan permata. Ya, kita paham betul, kita yakini betul bahwa relasi di dalam Jabu adalah cerminan, adalah karya kita terhadap relasi kita kepada Allah. Jadi saya selalu setuju dengan orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan dia juga membawa yang baik itu juga ke dalam keluarga. Adalah sebuah kesia-siaan kita hebat di gereja, kita rajin pelayanan di gereja, tapi tidak sanggup membawa kebaikan Tuhan itu dalam rumah. Mungkin saja alasan kita, Bapak kita terlalu galak Kak, Nanda terlalu cerewet. Itu orang tua. Ya, seberapa buruk Nanda Res Bapanta, dia dipercayakan menjadi orang tua kita. Untuk kita jaga kemegahannya, untuk kita jaga kehormatannya. Dan ketaatan kita itu bukan hanya untuk menyenangkan dia. Ingat, kita sudah menyenangkan hati Tuhan ketika kita menerima Bapa Res Nandeni. Dan ini kemegahan kita, rekan-rekan permata. Bukan ini yang menjadi kemegahan kita. Bukan banyaknya followers di Instagram ataupun di media sosial kita. Tapi bagaimana relasi di dalam Jabu, relasi dengan orang tua kita, itulah kemegahan. Jangan sampai perkembangan yang baik ini, perkembangan teknologi ini justru menjauhkan kita dari orang tua kita. Saya sangat bersyukur sebenarnya di masa-masa COVID ini kita akhirnya terpaksa dan dipaksa untuk tinggal di rumah. Mari kita sharing, dalam diri kita sharing dengan orang tua kita, bagaimana relasi kita selama di rumah dengan orang tua kita. Bagaimana kita yang merantau, komunikasi kita gimana? Apa jangan-jangan sama aja? Udah di rumah aja, mama bapak kita pun di rumah aja, video call juga tetap aja cuma sekali sehari. Atau gimana? Atau ada yang berubah dalam masa-masa krisis ini? Marilah ini semua jadi perenungan, marilah semua ini menjadi refleksi dan jadi evaluasi. Karena kita harus mengingat, Jabu kita adalah kemegahan kita. Dan ketika kita menjaga yang megah itu di dalam relasi yang terkecil, yakni keluarga kita, kita sudah menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dalam komitmen kita mau meyakini, kita mau sama-sama yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik suka, duka, kebahagiaan, air mata yang teman-teman boleh rasakan dan juga yang boleh saya rasakan, itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah rencana Tuhan. Kita mau yakini juga bahwa waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita angkat satu lagu pujian Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seringkali kita tak mengerti maksudnya Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kita. Berharap namun menuntut. Dan bila tidak sesuai dengan kehendak kita, kita kecewa. Menyalahkan keadaan,
menyalahkan Tuhan. Seringkali juga yang kita tahu hanya menuntut, tak sabar untuk menunggu, dan tak mengerti apa maksud Tuhan. Teman-teman, percayalah, Tuhan takkan membiarkan kita kecewa berkelamaan. Tuhan telah sediakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Walau di awal harus terluka terlebih dahulu, waktu Tuhan yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik, pasti yang terbaik. Tiba di penghujung acara, di penghujung ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama doa syafaat untuk pemulihan Indonesia, untuk keluarga, dan untuk gereja kita. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah kami hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Bapa, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar tadi menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari. Biarlah kami menjadi permata yang takut akan Tuhan dan mengerti akan kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, terkhususnya untuk Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang terjadi sesuatu yang tidak sebenarnya kami inginkan. Kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Bapa, sekalipun keadaan ini tidak kami inginkan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah sediakan sesuatu yang baik di depan nanti. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah segala virus-virus, biarlah segala sakit penyakit yang boleh kami rasakan segera selesai Tuhan, segera pergi, segera hilang dari Indonesia ini. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu lagi bersama-sama Tuhan. Kami rindu Bapa untuk melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Mari Tuhan, Engkau yang campur tangan. Mari Tuhan, Engkau yang menyelesaikan permasalahan ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mampu, Tuhan berkuasa atas segala ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap anak permata Bapa dimanapun kami boleh berada. Tuhan berkati Tuhan anak permata Bapa.
dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam perkuliahan kami Bapa, dalam persekolahan kami Tuhan, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami ya Bapa, dimanapun keluarga kami berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, berkat yang datang daripada-Mu saja. Biarlah Tuhan kami, keluarga kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati, agar kami boleh lebih mengenal-Mu lagi Bapa, agar kami boleh rindu lagi Tuhan, lebih lagi rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami Tuhan, dari pemerintahan yang paling teratas hingga pemerintahan di bawah. Biarlah semuanya Tuhan boleh bekerja sesuai dengan kehendak. Berkati juga Tuhan pemerintahan ataupun orang-orang yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan mereka boleh berkenan di hadapan-Mu. Di atas segalanya ya Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan yang kami perbuat, sehingga kami melayak menerima berkat daripada-Mu saja. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur.